Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah amma ba'd. Para pemirsa Ceria TV yang saya hormati dan saya banggakan, terutama kepala sekolah, para dewan guru, serta anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Cibadak, yang saya hormati pula dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat kudrah dan irodahnya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali menjalankan aktivitas kita masing-masing. Dan dalam kali ini kita bertemu dalam tausiah duha yang mudah-mudahan setiap pertemuan kita menambahkan keilmuan buat kita untuk bekal kehidupan dunia dan akhirat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para alim ulama wa zu'ama, dan juga kepada kita khususnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini dalam tausiah duha saat ini saya akan mengupas sebuah surat pendek di dalam Al-Quran juz 30, yaitu suratul Asr. Dan mungkin sebagian dari kita kebanyakan sudah sangat hafal dan tidak asing lagi dengan surat yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah telah bersumpah dengan waktu yang sangat singkat, yaitu waktu di mana antara asar menuju maghrib. Di situ adalah waktu yang sangat singkat, beraktivitas apapun terbatas karena kita menghadapi waktu asar dan ke waktu maghrib. Secara bebas artinya wal asr demi masa atau demi waktu asar. Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Allah telah memponis sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, celaka. Tetapi di ayat selanjutnya, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Tentunya definisi dalam kitab-kitab tauhid, dalam hadis-hadis Nabi, orang yang beriman itu adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadarihi khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar dari Allah, yang baik, yang buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi iman, orang-orang yang beriman. Tetapi di dalam surat ini orang-orang yang beriman pun akan masih tetap celaka. Sehingga wa'amilus solihati, mereka melakukan amal-amal soleh. Amal soleh ini artinya mencakup sangat luas. Di sini amal soleh ini baik dalam beribadah, ibadah mahdoh, dan ibadah ghair mahdoh. Tentunya amal soleh ini mencakup ibadah kita yang utama,
dari mulai sholat 5 waktu, menjalankan puasa Ramadan, kemudian juga ibadah-ibadah mahdoh lainnya, seperti kita membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang tentunya kita berharap mendekatkan diri kepada Allah. Nah, amal soleh ini terutama amal soleh kita, hati kita yang tautannya dengan Allah. Tetapi orang-orang yang beramal soleh pun masih tetap celaka. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haq. Sehingga mereka saling menasehati di dalam kebaikan. Nah, di antara kita alangkah baiknya orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, kemudian menjalankan ibadahnya kepada Allah, mulai sholat kita berjamaah, puasa Ramadan, melaksanakan pengajian, bahkan kita ngaji membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Kemudian kita ibadah ghair mahdohnya, bersedekah, berbaik dengan tetangga, tidak bermusuhan dengan sesama, saling hormat menghormati dengan sesama muslim ataupun dengan orang yang bukan muslim. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan wa'amil sholihat. Tetapi masih celaka kata Allah, sehingga dia watawasaw bil haq, saling menasehati di dalam kebaikan. Alangkah indah di dalam Islam, dengan siapapun sesama Islam, maka kita harus saling nasihat menasihati. Tidak terbatas orang tua terhadap anak, tidak terbatas anak terhadap orang tua, atau kita dengan orang lain yang lebih tua, bahkan dengan orang lain yang lebih muda. Kita saling menasehati indah untuk menegakkan kebenaran di atas kebenaran, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan agamanya Islam. Tetapi orang yang masih melaksanakan memberikan nasihat menasehati dalam kebaikan pun masih celaka, sehingga dia watawa sobisob, saling menasehati di dalam kesabaran. Sebab kesabaran di dunia ini tidak ada batasnya. Batas kesabaran di dunia ini adalah mati, adalah meninggal dunia. Ketika orang sabar, dan akhirnya dia mati, maka berhentilah kesabarannya di dalam kematian itu. Tetapi sabar akan berhenti ketika orang-orang yang menjalankan ini semua setelah masuk surga. Maka di surga tidak ada yang namanya sabar. Sebab apa yang dirasakan dia di surga itu adalah sebuah keindahan dan kenikmatan yang kekal, yang luar biasa, yang tidak terbayangkan oleh kita di dunia. Oleh karena itu, 4 poin penting ini adalah hal yang harus dimiliki orang Islam. Kita tetap harus teguh beriman kepada Allah, dan juga kita tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah, ibadah keseharian kita, ibadah mahdoh dengan Allah, ibadah ghair mahdoh dengan sesama makhluk Allah. Kita nasihat menasihati di dalam kebaikan, dan juga kita nasihat menasihati di dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang tidak merugi. Sebaliknya, kita menjadi manusia-manusia yang beruntung, yang mendapatkan ridho Allah di dunia, dan terutama kita mendapatkan ridho Allah di akhirat. Sebab kehidupan dunia ini hanya sebatas kita sampai mati. Nabi Nuh yang katanya umurnya 1000 tahun, pada akhirnya mati juga. Apalagi kita, apakah kita akan sampai usia sampai 100 tahun? Kita tidak tahu. Mungkin usia muda kita, Allah cabut nyawa kita, bisa saja. Oleh karena itu, persiapkan semuanya untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat, yaitu mendapat ridha Allah dan mendapatkan kenikmatan masuk syurga Allah, dan bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan
tausiah singkat ini dapat bermanfaat dan menjadi penggugah hati terutama bagi saya yang berbicara dan umumnya bagi seluruh yang mendengarkan tausiah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.